Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Maria Ulfa, prodi S1 Akuntansi dari kampus Karawang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edwin Jonathan Panjaitan selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 1 di semester 3. Ini saya sedikit ingin memaparkan atau mempresentasikan. Baik teman-teman, langsung saja saya memaparkan sedikit tentang materi auditing 1 di semester 3 ini ya. Permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi. Menurut definisi auditing sendiri itu adalah proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Baik teman-teman, di sini ada tentang jenis auditing ya. Pertama ini ada audit operasional, kedua ada audit ketaatan, ketiga ada audit laporan keuangan. Audit ketaatan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit ini sudah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Yang ketiga ini ada audit laporan keuangan. Ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan kriteria ya yang biasanya ini berlaku dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya atau GAAP. Selain auditing ini ada auditor yang terbagi 4. Yang pertama ini ada auditor intern, kedua ada auditor pajak, yang ketiga ada auditor pemerintah, dan keempat ada akuntan publik terdaftar. Baik teman-teman, kita lihat perbedaan akuntansi dan auditing. Akuntansi dan auditing dilihat dari tujuannya, yaitu untuk akuntansi sendiri menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Adapun tujuan auditing menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Dan yang kedua ada arti akuntansi sendiri, yaitu pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Arti dari auditing yaitu pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun ya teman-teman. Dan ada peraturan tersendiri dari akuntansi. Peraturannya itu mengikuti aturan standar on auditing dan auditing. Peraturannya mengikuti aturan accounting standards. Dan ada pekerja dari akuntansi yaitu auditor dan auditing akuntan ya. Dan pihak yang bertanggung jawab di akuntansi sendiri itu laporan keuangan tanggung jawab manajemennya, dan auditing pihak yang bertanggung jawabnya laporan auditing atau audit report tanggung jawab auditor ya teman-teman. Dan di sini ada jasa asuransi dan jasa atestasi. Jasa asuransi yaitu merupakan jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik menyediakan jasa asuransi mengenai informasi laporan keuangan historis kepada masyarakat yang dikenal dengan jasa audit.
Salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Ini ada jasa atestasi sendiri, yaitu merupakan jasa di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggungjawab oleh pihak lain. Sedangkan asersi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Di sini saya akan menjelaskan 3 jasa atestasi, yaitu yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis, yang kedua ada jasa review atas laporan keuangan historis, yang ketiga ada jasa atestasi lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing ya teman-teman. Yang pertama ini ada suku bunga bebas risiko, yang kedua ini ada risiko bisnis bagi nasabahnya, yang ketiga ada risiko informasi atau information risk. Di mata kuliah auditing 1 ini pasti ada laporan audit keuangan ya teman-teman ya. Yang pertama ini mungkin saya sedikit menjelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama laporan audit, yang tahap-tahapnya tahap laporan audit keuangan. Yang pertama ini ada penerimaan perikatan, yang kedua ada perencanaan audit, yang ketiga ini ada pelaksanaan pengujian audit, pengujian audit. Yang keempat ini ada pelayanan audit atau pelaporan audit ya teman-teman. Pelaporan atau pelayanan audit. Dan pasti ini selain ada laporan audit, ada tujuannya ya teman-temannya, tujuan auditnya. Kita harus dulu tujuan auditnya seperti apa. Tujuan audit ini diantaranya ada memberi keyakinan, memberikan keyakinan gitu ya teman-teman ya, keyakinan. Kedua ini ada evaluasi dan efektivitas. Yang ketiga ini mungkin ada kepatuhan dan kepatuhan. Mungkin selain laporan audit ini ada tujuan auditnya ya teman-teman, dan pasti ada fungsi laporan auditnya. Fungsi laporan audit ini seperti apa? Yang pertama, fungsi laporan audit yang pertama ini ada transparansi. Yang kedua ada akuntabilitas. Yang ketiga ini ada kepercayaan publik.
Empat ini ada penilaian kinerja ya teman-teman ya. Penilaian kinerja. Dan yang kelima ada kepatuhan hukum. Mungkin ini fungsi-fungsi laporan auditnya ya. Mungkin ini materi terakhir saya teman-teman ya, di fungsi laporan audit di mata kuliah auditing 1. Apabila ada presentasi saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para mungkin penonton atau pembaca atau hati Bapak Ibu sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edwin Jonathan Panjaitan selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 1 ini yang sudah memberikan saya kemampuan untuk bisa mempresentasikan mata kuliah ini dengan cara video. Jadi saya bisa percaya diri dan yakin saya bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan pengertian dari semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.